Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Jangan kemana-mana karena ada pesan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati, menguatkan kita sepanjang hari ini dalam menjalani hari-hari kita. Nah saudara-saudara, saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik dan di dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang akan memberkati kita tertulis di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian bisa baca di rumah secara lengkap ayatnya. Tetapi ayat penekanan dalam perenungan yang saya bawakan pada hari ini yaitu di ayat ke-9-nya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal yang demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan topik dalam perenungan kita hari ini yaitu mengetahui tidak sama dengan mengenal. Ketika ada seseorang yang tiba-tiba terkenal, tiba-tiba viral di media sosial, sebagai manusia pastinya kita punya rasa penasaran. Siapa sih orang ini? Dan pada akhirnya kita cari tahu tentang dia, entah itu di media sosial atau bertanya dengan orang, namanya, pekerjaannya, kesehariannya, bahkan hal-hal yang lain. Kita akan cari tahu untuk memenuhi rasa penasaran kita. Begitu pula ketika Herodes mendengar kabar tentang Yesus yang tiba-tiba fenomenal di antara kalangan masyarakat. Tetapi yang membuat Herodes menjadi bingung karena ada perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes yang telah dibangkitkan. Padahal faktanya Herodes sudah memenggal kepala Yohanes. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah Elia. Bahkan kabar yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu daripada nabi yang terdahulu. Sehingga cerita-cerita di kalangan masyarakat inilah yang membuat Herodes menjadi bingung. Dan pada akhirnya ia penasaran dan ia berkata, siapakah gerangan orang ini? Dan ia punya keinginan, bahkan kalau kita baca, ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, ketika seseorang menjadi terkenal, motivasi orang-orang pasti berbeda-beda. Ada yang punya motivasi yang memang hanya untuk memenuhi rasa penasarannya bertemu dengan orang itu. Entah itu berfoto atau berbicara dengan orang itu, sudah selesai sampai di situ. Tapi yang kedua, ada juga orang yang ingin bertemu dengan seseorang supaya dia juga ikut terkenal. Atau yang kita kenal sekarang ini pansos. Sehingga melalui pertemuan dengan tokoh yang terkenal itu, dia juga ikut-ikutan. Dia juga bisa viral, bisa terkenal seperti orang itu. Yang ketiga, ada juga yang punya motivasi yang buruk. Entah itu mencari celah supaya orang ini jangan terkenal lagi, atau supaya orang ini buruk di mata masyarakat. Nah saudara, kalau kita baca dalam perjalanan pelayanan Yesus mengerjakan karya keselamatan, kita bisa melihat peran daripada tokoh yang bernama Herodes ini. Ia punya andil dalam penyaliban Yesus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tidak murni hanya ingin bertemu dengan Yesus saja, tapi dia punya motivasi yang terselubung di balik semua itu. Nah makanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang pertama yang mau kita renungkan, bahwa mengetahui tidaklah sama dengan mengenal Yesus Kristus. Kita bisa saja punya pengetahuan yang banyak tentang Yesus. Melalui apa? Baca artikel, melalui apa? Melalui tonton di YouTube, atau mungkin kita baca sejarah-sejarah di dalam Alkitab. Tapi pengenalan itu lebih dalam lagi. Pengenalan itu adalah punya relasi yang baik dengan Yesus, dengan melakukan apa yang dia perintahkan di dalam firman-Nya. Itulah pengenalan lebih dalam. Kita punya hubungan yang baik secara pribadi dengan Yesus. Jadi saudara-saudara, pengetahuan tidaklah hanya cukup, tetapi harus sampai kepada pengenalan. Karena pengetahuan itu akan memenuhi intelektual kita, tetapi pengenalan itu membuat kita bertumbuh
di dalam melakukan firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita pelajari daripada ayat yang kita baca hari ini, bahwa ketika seseorang sudah punya motivasi yang tidak benar, maka ia sulit melihat kebenaran. Bahkan ada tokoh yang pernah berkata, jika engkau mencari kesalahan, maka engkau akan bertemu dengan hal-hal yang salah. Tetapi jika engkau mencari kebenaran, maka engkau akan dipertemukan dengan hal-hal yang benar. Herodes sudah sejak dari awal punya motivasi yang tidak baik, sehingga ia susah melihat kebenaran itu di dalam Kristus. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga perlu koreksi diri kita hari ini. Motivasi seperti apa yang kita miliki dalam kita mengikut Yesus? Apakah kita punya motivasi yang murni karena kita mau mengenal Yesus secara pribadi dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita hanya punya motivasi supaya pokoknya hidup saya diberkati, supaya pokoknya hidup saya baik-baik dan segala macam? Ingat bahwa pengenalan di dalam Kristus Yesus haruslah motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Yesus mau kita mengenalnya secara pribadi. Pengenalan pribadi kita dengan Tuhan hari ke sehari melalui relasi yang kita bangun, sehingga itulah yang membuat kita mengenal Yesus. Dengan membaca firman Tuhan seperti yang kita lakukan pada hari ini, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu kita punya relasi. Dan perenungan akan firman Tuhan tidak hanya cukup sampai di dalam intelektual kita, tetapi juga harus menyentuh hidup kita, dan pengenalan akan Kristus itu berbuah di dalam tindakan kita, dalam wujud nyata kita, sehingga dalam keseharian kita, di tengah-tengah keluarga kita, di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam komunitas kita, kita menjadi orang yang berbuah, sehingga pengenalan kita akan Kristus memperbaharui kehidupan kita dari hari ke hari. Ingat, pengetahuan akan Kristus dapat memenuhi intelektual kita, pikiran kita, tetapi pengenalan akan Kristus membuat kita lebih bertumbuh lagi, dan kita menghasilkan buah yang tidak hanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur hari ini kami telah diberkati oleh kebenaran firman yang mengajarkan kepada kami untuk kami mengenal Kristus. Tidak hanya cukup untuk mengetahui, tetapi biarlah pribadi lepas pribadi kami mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami mau hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.